Baik Mas, berdasarkan pemeriksaan yang telah kita lakukan, saya mendiagnosa Anda mengalami dislokasi bahu anterior. Untuk tindakan selanjutnya, saya menyarankan Anda untuk mengistirahatkan lengan dan bahu Anda menggunakan external rotation brace dengan harga 3-7 juta. Untuk alatnya bisa dilihat seperti ini, Mas. Kok mahal sih? Tenang, aku ada solusinya, yaitu sabar. Hah? Sabar? Apaan tuh? Selamat siang semuanya. Berdasarkan video yang telah kita tonton bersama-sama tadi, kami sebagai kelompok tutor 4 DMS akan menjelaskan mengenai apa itu sabar atau shoulder anterior brace that's affordable and reusable sebagai ide gagasan dari Festival Gagasan Kelompok kami. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan masing-masing anggota kelompok tutorial kami. Anggota kami yang pertama adalah ketua tutor kami, yaitu Habib Syahrul, dan selanjutnya ada Angel, Atifah, Aulia, Aurel, Dila, Aura, Tia, saya sendiri, Daniel, Safa, dan juga Syarel. Mari kita mulai presentasi hari ini dengan mengapa kami membuat inovasi produk ini sebagai ide festival gagasan kami. Di sini kami akan menjelaskan terkait latar belakang dari sabar. Dislokasi bahu anterior merupakan jenis dislokasi bahu yang paling sering terjadi. Sendi glenohumeral merupakan salah satu sendi yang terdapat di bahu. Nah, sendi glenohumeral ini cenderung tidak stabil karena kavitas rongga glenoid hanya berartikulasi dengan 1/4 bagian dari head of humerus. Oleh karena itu, sendi tersebut membutuhkan stabilisator yang terdiri atas stabilisator dinamis dan statis. Salah satu stabilisator statis pada sendi glenohumeral berupa kapsul yang tersusun atas tulang rawan fibrosa yang disebut dengan labrum. Nah, dengan adanya labrum, rongga glenoid mampu berartikulasi dengan 1/3 bagian dari head of humerus. Salah satu stabilisator dinamis pada sendi glenohumeral adalah rotator cuff yang terdiri atas otot subscapularis yang terletak di bagian anterior dan otot infraspinatus, supraspinatus, dan teres minor yang terletak di bagian posterior. Untuk bagian anterior terdapat hanya satu stabilisator dinamis, lain halnya dengan bagian posterior yang terdapat 3 stabilisator dinamis. Itulah mengapa di bahu bagian anterior lebih rawan terjadinya dislokasi jika dibandingkan dengan bahu bagian posterior, dengan prevalensi 95% dari seluruh kasus dislokasi pada bahu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Itoy, dislokasi bahu bagian anterior ini berkaitan erat dengan body population antara inferior labrum teres, yang mana menyebabkan pindahnya labrum ke arah medial dari glenoid. Nah, band population yang tidak pulih secara maksimal dapat meningkatkan risiko terjadinya recurrent shoulder dislocation. Persentase kasus recurrent shoulder dislocation setelah penanganan dislokasi bahu pertama sangat tinggi, apalagi pada pasien yang masih muda dan aktif. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadi dislokasi bahu kembali, menurut Itoy dan rekan-rekannya butuh dilakukan imobilisasi tangan yang terdislokasi pada posisi rotasi eksternal. Pada posisi rotasi eksternal, gaya kontak meningkat pada tangan dan secara signifikan meningkatkan kontak antara labrum dan glenoid yang bisa mempengaruhi penyembuhan band cartilage. Dengan begitu, pergeseran labrum ke arah medial dapat dicegah. Untuk melakukan proses imobilisasi tersebut, diperlukan penanganan yang sesuai, yaitu menggunakan alat yang berfungsi untuk imobilisasi lengan dan bahu dengan memposisikan bahu pada posisi abduksi 20 derajat dan eksternal rotasi 10 derajat. Namun, alat ini tidak mudah diakses oleh setiap kalangan karena harganya yang cukup mahal. Oleh karena itu, kami membuat sabar berupa alat untuk memposisikan bahu dengan posisi abduksi 20 derajat dan rotasi eksternal 10 derajat sebagai alternatif dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan pada sabar. Yang pertama ada foam. Foam kami gunakan untuk menyangga lengan, selanjutnya ada velcro. Velcro kami gunakan untuk menghubungkan setiap komponen dari sabar. Lalu ada kain, arm sling, dan terakhir ada elge. Kami memilih elge karena kain tersebut mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tujuan dari alat sabar ini. Sebenarnya apa tujuan kami membuat alat ini? Yang pertama, untuk memposisikan bahu abduksi 20 derajat dan external rotation 10 derajat pada dislokasi bahu. Kedua,
untuk mengatasi bancardation, dan yang terakhir, untuk membuat alat dengan harga terjangkau, namun fungsinya sama. Untuk produk kita terdapat 3 bagian, yaitu ada waist strap yang di lingkaran ke badan, bersambung dengan external rotation bump, dan ada juga bagian arm sling yang menempel dengan external rotation bump dengan velcro. Kemudian untuk cara menggunakan sabar sendiri, yang pertama itu untuk sebelum menggunakan bagian-bagian dari sabar, pastikan tangan pasien itu sudah terjaga dengan baik dan diposisikan sedemikian rupa sehingga proses pemasangan bagian-bagian sabar bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian yang kedua, pasangkan waist strap pada tubuh pasien dan sesuaikan dengan ukuran dari pinggang pasien dan pastikan pasien sudah nyaman dengan posisi tersebut. Kemudian yang ketiga, letakkan tangan yang mengalami dislokasi bahu ke arm sling. Yang keempat, posisikan tangan pasien pada abduksi 20 derajat dan rotasi eksternal 10 derajat. Kemudian, sisipkan external rotation bump di antara posisi tersebut dan tubuh pasien. Terakhir, rekatkan seluruh bagian dari sabar dengan menggunakan velcro dan pastikan sudah terpasang dengan rekat dan pasien sudah nyaman. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai biaya dari alat dan bahan tersebut. Untuk alat ini sendiri ada seharga 32.000, untuk LG seharga 7.500, untuk foam seharga 3.000, untuk kain seharga 18.000, dan untuk velvet seharga 14.000. Serta ada juga yang penjahit dan resleting seharga 60.000. Dengan total harga semuanya adalah 124.500. Untuk harga jual alat kami sendiri senilai 240.000 karena kita mengambil keuntungan yang digunakan untuk biaya pengembangan dan keuntungan yang kita ambil tidak terlalu banyak karena agar alat kami bisa terjangkau di berbagai kalangan. Selanjutnya, kami akan membahas perbandingan harga. Harga solar base di pasaran berkisar 3-7 juta rupiah, sedangkan produk kami yaitu Sabar hanya Rp240.000. Dapat dilihat perbedaannya cukup besar sehingga Sabar bisa menjadi solusi untuk semua kalangan masyarakat dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Sekian untuk yang bisa kami sampaikan dalam presentasi di kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Sabar, saya dapat membeli fasilitas kesehatan dengan harga yang jauh lebih terjangkau.